Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan itu harus dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang selalu Bapak hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini SMK Profita membuat sebuah program yang alhamdulillah programnya yang bersifat keagamaan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat khususnya untuk kalian semuanya dan umumnya untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah mungkin akan kalian amalkan dalam kehidupan keseharian. Dalam kesempatan ini ada dua hal yang perlu Bapak sampaikan dan ajarkan kepada kalian. Yang pertama diawali dengan membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah tausiah, dan mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat khususnya untuk kalian. Marilah kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, diawali dari surah Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim sampai beberapa ayat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bacaan Quran yang sudah kita baca pada kesempatan hari ini, khususnya buat kita yang membacakan dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anakku sekalian, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu tausiah. Tausiah yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang akhlak dalam pendalaman materinya, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki orang tua. Semuanya pasti memiliki orang tua, dan kita sebagai anak yang dilahirkan sama orang tua, salah satunya adalah ibu, merupakan sebuah cerminan dari orang tua kita masing-masing. Tapi cerminan yang diberikan oleh orang tua adalah hal-hal yang positif, di mana hal yang positif ini harus mencerminkan juga kepada anak-anak kita yang selanjutnya. Jangan sampai hal yang positif kita keluarkan kepada keturunan kita hal-hal yang negatif. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sayang kepada orang tua? Pasti. Kalau misalkan di antara kalian tidak ada yang sayang tidak kepada orang tua, berarti mungkin kalian dalam sebuah agama itu disebut sebagai anak durhaka. Nah, anak durhaka jelas ini sangat bertentangan sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana padahal Nabi Muhammad SAW selalu memerintahkan kepada orang tua ataupun kepada anaknya supaya selalu birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan hal yang termasuk ibadah. Ibadah di sini masuknya kepada ibadah ghair mahdhur, ibadah yang tidak langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak berhubungan langsung kepada Allah, tetapi mempunyai berbagai macam manfaat dan keuntungan, khususnya untuk kita, untuk kalian sebagai anak. Nah, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kalian sebagai anak kepada orang tua tiada lain dan tiada bukan adalah untuk berbakti sepenuh hati kepada mereka. Berbakti di sini berarti kita harus menuruti semua perintah orang tua selama perintah itu menurut aturan agama Islam, hal-hal yang positif. Kalaupun misalkan ada salah satu orang tua yang menyuruh kepada kalian untuk melakukan hal yang negatif, itu pun ada tata cara di mana kalian bisa menolaknya. Jangan sampai ketika kalian sebagai seorang anak, ada orang tua yang menyuruh untuk melakukan hal yang negatif, langsung oleh kalian dengan kata-kata yang kasar, itu pun sangat tidak dianjurkan. Otomatis bukan kalian mendapatkan pahala, justru kalian akan berdosa kepada orang tua yang sudah menyakiti kepada mereka. Anak-anakku sekalian, dalam hal berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah yang kedua setelah kita harus beribadah kepada Allah adalah berihsan kepada orang tua, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Di mana orang tua kalian kalau misalkan sudah sampai kepada usia yang sangat lanjut,
kepada sudah uzur usianya, fisiknya dan lain sebagainya, ingat hal yang tidak boleh kamu lakukan adalah fala taqul lahuma uff, jangan sampai mengatakan kata atau sampai membentak mereka atau sampai menyakiti secara fisik. Otomatis mereka itu akan bersedih. Apalagi sampai orang tua kalian mencucurkan air mata atau mengeluarkan air mata karena kalian sebagai anak sudah menyakiti perasaan dan fisik mereka. Tetapi kepada kedua orang tua itu harus bagaimana? Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kepada kedua orang tua itu harus mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, yang bisa membuat orang tua kalian bangga terhadap kalian, kemudian orang tua merasa nyaman kepada kalian ataupun terhadap kalian, itu yang insya Allah akan bernilai ibadah dalam nuansa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, anak-anakku sekalian, beruntung di antara kalian orang tuanya masih lengkap. Maka mulai saat ini dan saat-saat yang akan datang, silakan fastabiqul khair, berlomba kebaikan kepada orang tua. Karena kalau misalkan salah satu di antara mereka sudah tidak ada, ataupun mungkin di antara kalian ada orang tuanya sudah tidak ada, otomatis mungkin hanya kenangan ketika kalian ingin melakukan hal-hal yang positif kepada mereka. Oleh sebab itulah anakku sekalian, mumpung keduanya masih ada, ayo kami sebagai guru SMK Profita dan Bapak pun sebagai guru yang mengajarkan agama sangat yakin dan percaya kepada kalian. Insya Allah kalian digolongkan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, bisa membuat orang tua kalian bangga, bisa membuat orang tua kalian sayang kepada kalian, dan saya yakin kalian pun akan sayang kepada orang tua, karena orang tua pun begitu sangat sayang kepada kalian. Sangat berdosa sekali seandainya di antara kalian ada yang sampai menyakiti perasaan orang tua, bahkan sampai membentak orang tua, ataupun yang lebih kasarnya adalah secara fisik bisa melukai badan orang tua kalian. Anakku sekalian, ada beberapa hal bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan hal-hal yang negatif. Pasti melakukan atau mengajarkan hal-hal yang positif. Hal yang positif itu sangat susah untuk dilaksanakan. Bahkan mungkin hal yang positif, hal yang benar pun selalu diajarkan. Tetapi ketika diajarkan kepada anak, terkadang anak susah untuk melaksanakannya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan, pahalanya Masya Allah banget. Merawat orang tua yang sudah senja, orang tua yang sudah usianya sudah tua banget, kemudian kalian rawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Masya Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahwa surga itu ada di telapak kaki orang tua. Salah satunya adalah ibu kalian. Ini yang harus kalian jaga, pahala seorang anak dalam merawat orang tua. Jangan sampai kesempatan ini kita buang secara hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah merendahkan diri. Betapa hebatnya seorang anak, jabatannya sangat tinggi dan lain sebagainya, tapi berdekatan dengan orang tua itu nggak ada artinya. Yang memberikan kehebatan kepada kalian, ataupun misalkan kalian bisa berhasil, ingat satu hal, itu merupakan jasa dan doa dari orang tua kalian. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian, kalau orang tua kalian masih ada, yuk mulai dari sekarang sayangi mereka, jangan sampai membuat mereka menangis ataupun mereka sangat sedih dengan perilaku-perilaku kalian. Itu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, setelah mengikuti kajian ini, silahkan kalian melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat. Kemudian jangan lupa kalian kumpulkan foto kolase kegiatan kita pagi ini kepada wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.